Meski suram dan rapuh, apa kabarmu ibu di padang kelabu? Ketika Ari ini ngelihat ke arah hutan-hutan itu, dia ngelihat banyak sekali pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan di sana. Mereka ini berhubungan layaknya suami istri di hutan-hutan tersebut tanpa ada rasa malu sama sekali. Dia kebangun, Ari ini kebangun di sekitar jam 8 pagi, terus tiba-tiba telinganya itu terasa panas. Kayak ada yang nyemburkan api di telinganya Ari, panas sekali. Nah, begitupun juga yang terjadi di Gunung Kemukus. Kita tahu bersama bahwa Gunung Kemukus itu dikenal dengan ritual seksnya. Orang-orang banyak yang datang ke sana untuk melakukan ritual seks dengan tujuan untuk mencari pesugihan. Tentu hal ini nggak masuk akal bagi diri kita di era modern seperti sekarang ini. Dan yang lebih miris lagi, di Gunung Kemukus ini sebenarnya ada makam seorang pangeran yang bernama Pangeran Samudro. Jadi pada saat kerajaan Mojopahit ini mulai runtuh, Prabu Brawijaya V ini memerintahkan kepada pangeran-pangeran atau anak-anak beliau, termasuk salah satunya adalah Pangeran Samudro ini. Beliau memerintahkan, karena ini istana sudah mau runtuh, sudah diambang kehancuran, beliau memerintahkan kalian pergi ke beberapa tempat untuk menggali ilmu sesuai kesenangan kalian sendiri. Ada yang masih melanjutkan dengan agamanya pada saat itu, mereka pergi ke Bali. Nah, ada juga yang mendalami ilmu agama Islam. Salah satunya adalah Pangeran Samudro ini. Beliau memutuskan untuk pergi ke daerah Demak Bintoro dan belajar langsung kepada Sunan Kalijogo. Nah, dalam pembelajaran Islam itu akhirnya Sunan Kalijogo memerintahkan supaya beliau berdakwah di daerah Gunung Lawu. Beliau pun akhirnya pergi. Nggak seberapa lama, karena di Gunung Lawu sudah ada yang menyebarkan agama Islam, beliau akhirnya pergi ke daerah Seragen. Dan ketika tinggal di sana, beliau mulai sakit-sakitan dan meninggal lalu dimakamkan di tempat tersebut. Makanya di sana ada sebuah desa yang dinamakan Desa Pendem. Nah, lambat laun, tiba-tiba nggak tahu kenapa, tempat ini dijadikan jujukan orang-orang. Banyak orang-orang datang ke sana, nggak hanya ziarah, tapi mereka melakukan sesuatu yang sangat di luar dari kebiasaan orang-orang pada umumnya, yaitu melakukan ritual seks di tempat tersebut. Nah, ini nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba tempat ini menjadi masyhur sekali dan dikenal banyak orang sebagai tempat untuk melakukan ritual seks mencari pesugihan. Nah, dulu Pangeran Samudra ini memang sempat berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada para pengikutnya. Pangeran Samudra ini cuma bilang, kalian itu kalau mau mendatangi Gusti Allah, maksudnya kalau mereka ini mau mendatangi masjid untuk sholat, datanglah dengan penuh rasa cinta, seperti seolah-olah kamu ini mau mendatangi kekasihmu. Nah, kira-kira seperti itulah kata-kata dari Pangeran Samudro yang kemudian mungkin disalahartikan oleh orang-orang. Jadi orang-orang datang ke sana bawa pasangannya masing-masing, kemudian bersetubuh di sana untuk mencari berkah. Nah, ini kan yang nggak masuk akal. Kita sendiri tentu menolak hal-hal itu, tapi nggak tahu apakah hal ini masih dilakukan di sana. Nah, cerita yang berhubungan dengan cerita ini adalah cerita ini yang dibagikan oleh Ari ini, asalnya dari Surabaya, dan dia cerita dia bahkan sempat mengantarkan tetangganya menuju ke Gunung Kemukus untuk melakukan ritual seks ini. Jadi kita cerita dulu tentang Ari. Masa-masa kecil Ari itu, dia mengakui dia senengnya kumpul sama anak-anak yang lebih tua. Dia nggak suka kumpul sama anak-anak yang seusianya, karena Ari merasa kalau dia kumpul dengan orang yang lebih tua, semua pertanyaan-pertanyaannya ini bisa dijawab oleh orang-orang yang lebih tua, dan itu nggak bisa didapatkan ketika dia kumpul sama anak-anak yang seusianya. Nah, ternyata kebiasaan Ari ini pun dibawa sampai Ari dewasa.
Pada waktu itu ketika Ari duduk di bangku SMA, Ari ini malah semakin senang kumpul sama orang-orang yang lebih tua, bapak-bapak, dan dia itu selalu tanya sesuatu yang bahkan pertanyaan ini nggak bisa dijawab oleh anak seusianya. Apalagi waktu itu Ari senang sekali tanya tentang sejarah, dan dia merasa sejarah-sejarah ini bisa dijawab oleh orang-orang yang lebih tua. Dan pada saat itu ada satu pendatang. Orang ini baru pindah dari Tulungagung. Mereka datang satu keluarga, kita sebut namanya Pak Har. Pak Har ini datang dan beliau beli rumah, rumahnya itu nggak jauh dari rumah Ari. Pak Har datang bersama istri dan juga satu orang anaknya. Di sana beliau buka toko sembako. Nah, karena Pak Har ini suka sekali cerita-cerita sejarah, ketika malam hari banyak anak-anak yang ngumpul di rumah Pak Har. Pak Har cerita mulai sejarah dari zaman-zaman kerajaan sampai zaman-zaman kemerdekaan. Pak Har ini mumpuni tentang hal itu. Nah, inilah yang membuat Ari senang ngumpul di rumah Pak Har. Selain itu, Pak Har ini memang dikenal orang yang sangat dermawan. Meskipun beliau itu berjualan sembako, tapi ketika ada tetangga yang butuh beras misalnya, tapi waktu itu beliau nggak punya uang, Pak Har ini nggak segan-segan untuk ngasih secara gratis. Disinilah kemudian orang-orang itu segan kepada Pak Har, karena Pak Har ini suka juga dengan Ari. Ari ini sering disuruh untuk ngantarkan beras, ngantarkan pesanan-pesanan orang. Nah, ketika Ari ini lulus SMA, akhirnya secara otomatis Ari ini pun ikut bersama Pak Har, meskipun nggak ada perjanjian khusus, tapi karena Ari sering disuruh, akhirnya Ari pun digaji setiap minggu. Nah, dari situ hubungan Ari dan Pak Har ini semakin dekat. Dia cerita apapun, sampai ketika Pak Har ini pulang ke Tulungagung, Ari sering diajak. Nah, suatu ketika Ari ini melihat Pak Har ini dekat sama seorang tetangganya, kita sebut namanya Bu Ani. Bu Ani ini usianya lebih tua dari Pak Har. Sebenarnya Bu Ani ini sudah punya keluarga juga, sama persis seperti Pak Har yang sudah punya keluarga. Bu Ani ini punya keluarga dan anak-anaknya sudah besar semua. Tapi waktu itu memang suami Bu Ani ini mengalami kebangkrutan. Dulunya suami Bu Ani ini punya toko di pasar, menjual peralatan elektronik, dan pada satu ketika pasar ini terbakar. Nah, setelah pasar ini terbakar, suami Bu Ani nggak lagi menjual peralatan elektronik di pasar, tapi beliau banting setir dan membuka usaha jualan kecambah. Jadi kecambah ini diproduksi sendiri di rumahnya, kemudian setiap pagi dibawa ke pasar. Nah, nggak tahu kenapa, karena waktu itu Ari ini masih muda, dia nggak terlalu menganggap serius hubungan antara Pak Har dengan Bu Ani. Jadi waktu itu Ari ini hanya melihat hubungan Pak Har dan Bu Ani ini hanya sebatas teman dekat. Waktu itu Ari nggak tahu bahwa mereka ini selingkuh. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba ada satu titik istri dari Pak Har ini kemudian meninggalkan rumah bersama anaknya. Nah, dari situ Ari ini tanya, "Loh Pak, Ibu kemana?" "Pulang ke Tulungagung." "Loh kenapa? Kenapa kok nggak tinggal di sini?" Jadi Ari ini masih dengan polosnya, dia nggak tahu bahwa mereka ini mengalami permasalahan dalam rumah tangganya karena Pak Har terbukti selingkuh dengan Bu Ani. Nah, semenjak istri Pak Har ini keluar dari rumah, Bu Ani ini malah sering datang ke sana. Mereka sering berduaan, dan bahkan dengan sepengetahuan Ari sendiri, Pak Har dan Bu Ani ini sering masuk kamar mereka berdua. Tapi Ari sendiri ini nggak bisa tanya lebih dalam, karena menurut Ari ini urusan orang dewasa. Dia nggak bisa secara terus terang menegur Pak Har. Nah, berjalannya waktu, satu ketika Pak Har ini sering ngajak Ari untuk keluar kota, dan parahnya Pak Har ini selalu ngajak Bu Ani. Jadi mereka pergi bertiga. Waktu itu mereka pergi ke Jogja, mereka bertiga naik kereta menuju ke Jogja, dan seperti biasa ketika sampai di Jogja, Ari disewakan satu kamar, sedangkan Pak Har tidur satu kamar bersama Bu Ani. Nah, hal itu berlangsung terus-menerus sampai 1 tahun kemudian. Jadi waktu itu warga kampung mencium perselingkuhan antara Pak Har dan Bu Ani. Jadi warga kampung sudah berniat untuk menegur Pak Har secara langsung. Nah, di sisi lain mereka tahu bahwa Pak Har ini orang yang sangat dermawan. Selama ini Pak Har selalu baik dengan orang-orang kampung. Jadi dikarenakan hal ini,
warga kampung itu jadi agak segan juga menegur Pak Har. Tapi atas perintah Pak RT ini bilang ke warga, ya nggak bisa, meskipun Pak Har ini orangnya baik, tapi beliau ini sudah melakukan perzinahan di kampung kita, bahkan istrinya sudah sampai keluar. Dan Bu Ani ini juga, Bu Ani ini sudah punya keluarga, tapi seolah waktu itu keluarganya ini diam. Nah, menurut orang-orang, suami Bu Ani ini seolah sudah nggak punya power lagi, mungkin karena faktor ekonomi itu. Nah, pada satu sore orang-orang kampung menuju ke rumah Pak Har, ditegurlah Pak Har. Jadi Pak RT waktu itu terang-terangan, Pak Har, mohon maaf ini ya, ini terus terang seperti yang Pak Har tahu bahwa Pak Har ini sudah punya hubungan sama Bu Ani. Dan warga kampung ini merasa risih dengan perilaku yang dilakukan oleh Pak Har dan juga Bu Ani. Nah, waktu itu Pak Har ini jawab dengan santai, nah kalau memang warga sudah tahu seperti itu, ya harusnya mendukung saya ini sudah bisa sama istri saya, Pak. Apalagi Bu Ani ini sering curhat ke saya kalau dia ini sering gak dinafkahi oleh suaminya. Nah, inilah yang dikatakan Pak Har waktu itu, entah benar entah enggak, tapi waktu itu Pak RT ini seolah terhasut dan warga semua ini seolah percaya. Jadi setelah kejadian itu, warga ini sudah nggak lagi menegur hubungan antara Pak Har dengan Bu Ani. Mereka membiarkan begitu saja. Nah, belakangan mereka tahu bahwa orang-orang kampung dan juga Pak RT ini sudah didukunkan oleh Pak Har dan juga Bu Ani supaya mereka nggak lagi menegur perselingkuhan antara Pak Har dan Bu Ani. Sampai satu titik, usaha yang digeluti Pak Har selama ini, usaha sembako itu mengalami penurunan. Ya, di satu sisi memang Pak Har sudah nggak ngurusi lagi sembako-sembako ini. Beliau sibuk dengan Bu Ani, beliau sibuk ngurusi Bu Ani dan mereka sering bepergian. Jadi yang waktu itu ngurusi cuma Ari. Ari sendiri juga nggak punya pengalaman soal manajemen keuangan dan lain sebagainya. Dan ketika Ari menerima uang ini selalu diambil oleh Pak Har dan uang ini terus habis. Nah, kira-kira sekitar 1 tahun hubungan antara Pak Har dan Bu Ani ini berjalan. Toko sembako ini pun ditutup atas inisiatif dari Pak Har sendiri. Nah, waktu itu Pak Har ini sempat ngomong ke Ari, "Ri, ini aku mau buka usaha lagi sama Bu Ani." "Usaha apa, Pak?" Karena Ari sendiri sudah nggak punya pekerjaan, dia kemana-mana selalu sama Pak Har, dan ketika Pak Har ini punya ide-ide baru, Ari selalu mendukung. Pak Har ini mengungkapkan bahwa beliau dan Bu Ani ini punya satu ide usaha. Karena kampung mereka itu dekat dengan kampus, Pak Har ini pengen buka usaha percetakan, dan beliau harus memulai usaha ini dengan modal yang besar. Jadi waktu itu Pak Har berencana untuk menjual rumahnya yang ada di Tulungagung beserta sawah-sawah yang dia miliki. Nah, gak berlangsung lama, sekitar 2 bulan kemudian uang ini pun didapat. Uang dari penjualan rumah dan sawah yang ada di Tulungagung itu didapat kemudian dijadikan untuk modal usaha. Nah, padahal perlengkapan semua ini sudah siap, usaha ini tinggal buka. Tapi Pak Har ini nggak juga membuka usahanya tersebut. Nah, Ari ini sempat tanya, "Loh Pak, kenapa kok nggak dibuka? Kan sudah siap semua." Ternyata ada satu ritual yang belum dilakukan oleh Pak Har, yaitu beliau harus berangkat menuju Gunung Kemukus untuk melakukan ritual ini. Waktu itu memang Ari ini nggak tahu Gunung Kemukus ini tempat apa dan ritual apa yang mau dilakukan oleh Pak Har. Ari nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Tapi waktu itu Pak Har bilang, "Wes Tori, kamu nurut aja sama aku, nanti kamu juga ikut, biar kamu tahu ritual-ritual yang tak lakukan sama Bu Ani." Nah, waktu itu mereka ini ternyata nunggu 1 hari yang menurut mereka itu adalah hari keramat. Jadi tepat di bulan Suro, mereka nunggu di hari Kamis malam Jumat Pon. Begitu datang malam Kamis Jumat Pon, mereka berangkat menuju ke Sragen, ke Gunung Kemukus ini. Tapi waktu itu Ari nggak tahu. Yang dia tahu hari Kamis malam Jumat, dia nggak tahu apakah malam Jumat Pon atau malam Jumat Kliwon. Singkat cerita, ketika mereka sampai di Gunung Kemukus, hari ini ngelihat suasana di sana ternyata ramai, banyak sekali peziarah-peziarah ini yang datang. Begitu Pak Har, Bu Ani dan juga Ari ini datang, ada satu orang yang menghampiri. Orang ini pakai kemeja, pakai topi, beliau pakai cincin batu akik yang banyak sekali di jari-jarinya itu. Beliau langsung mendatangi Pak Har dan Bu Ani. "Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu nggak?" Ternyata inilah orang-orang yang dianggap kuncen.
Mungkin bukan kuncen yang sebenarnya, tapi bisa dikatakan makelar-makelar ritual pesugihan semacam ini. Beliau didatengin oleh orang tersebut, akhirnya Pak Hari ini pun ikut. Nah, Ari ini disuruh ikut. Ari mengikuti dari belakang. Yang mereka lakukan pertama kali, waktu itu Ari ingat, mereka beli kembang. Ada kembang 7 rupa yang dibeli, dan kemudian mereka menyerahkan uang mahar. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah sendang atau tempat pemandian. Nah, mereka mandi kembang di sana. Di sekitaran jam 11 malam mereka mandi, dan itu banyak sekali orang-orang yang melakukan hal tersebut. Setelah mereka mandi kembang, mereka pun keluar langsung menuju ke sebuah makam. Nah, pada saat itu Ari nggak tahu ini makam siapa. Belakangan barulah tahu Ari bahwa ini adalah makam seorang pangeran dari Mojopahit, yaitu Pangeran Samudro. Di sini Ari juga ikut masuk. Ada satu orang kuncen. Beliau itu membacakan doa, entah apa yang dibacakan. Yang jelas Ari ini mendengar ada doa-doa semacam doa bahasa Arab dicampur bahasa Jawa dan lain sebagainya, tapi Ari nggak paham karena si orang ini membacakan doa tersebut dengan sangat cepat dan juga dengan cara komat kamit sambil membakar kemenyan. Nah, setelah membakar itu, kemudian kembang ini diserahkan lagi ke Pak Har dan juga Bu Ani. Kembang ini kemudian nanti akan disebarkan di atas makam Pangeran Samudro tersebut sambil mengucapkan keinginan mereka. Nah, waktu itu Ari nggak tahu apa yang diucapkan oleh Pak Har dan juga Bu Ani di dalam makam tersebut karena Ari masih nunggu di luar. Setelah Pak Har dan Bu Ani melakukan itu, mereka berdua pun keluar dan ngajak Ari lagi menuju ke satu tempat. Nah, di tempat ini Ari nggak tahu lagi Pak Har dan Bu Ani ini melakukan apa, dia nggak tahu. Sekitar 10 menit kemudian Ari diajak lagi menuju ke sebuah tempat. Jadi di sana itu ada rumah-rumah seperti rumah penduduk dan juga ada warung-warungnya. Nah, anehnya di sana ini banyak menyediakan tempat-tempat penginapan. Disinilah Pak Har masuk ke satu tempat. Pak Har ini juga bilang ke Ari, "Ri, kamu sudah tak sediain satu kamar. Ini aku sama Bu Ani mau masuk dulu ke kamar. Aku mau melakukan ritual selanjutnya." Nah, Ari ini nggak paham ritual selanjutnya ini apa. Jadi Ari nggak sempat berpikir bahwa ritual yang dilakukan Pak Har dan Bu Ani waktu itu sebenarnya adalah ritual seks. Yang ada di pikiran Ari mungkin Pak Har sama Bu Ani ini mau melakukan ritual di dalam kamar supaya orang-orang nggak kelihatan. Ternyata yang dilakukan Pak Har dan Bu Ani adalah melakukan hubungan seksual ini. Sekitar jam 4 subuh, Ari ini kebangun. Dia keluar, dia pesen teh hangat, dia minum teh di sana. Sampai sekitar jam 6:30 pagi barulah Pak Har dan Bu Ani ini keluar. Nah, setelah sarapan mereka pun pulang. Nah, dalam perjalanan pulang menuju ke Surabaya itu Bu Ani dan juga Pak Har ini cerita. Intinya dalam obrolan mereka itu, mereka ini masih harus melakukan ritual ini 6 kali lagi. Jadi ritual ini harus dilakukan selama 7 kali. Dan mereka baru melakukan ritual ini 1 kali, jadi masih kurang 6 kali. Ketika mendengar hal itu, Ari tanya kepada Pak Har, "Loh Pak, kalau kurang 6 kali berarti kita balik lagi ke sini." "Ya Ri, kita usahakan nanti supaya nggak sampai lama-lama, supaya usaha ini sudah bisa dimulai." Nah, Ari pun nurut. "Ya sudahlah Pak." Ternyata 2 hari kemudian, Ari diajak lagi menuju ke Gunung Kemukus. Mereka berangkat lagi ke Seragen. Nah, Ari ini sempat berpikir, ini perjalanan ini bolak-balik, kenapa kok nggak dilakukan hari itu juga ya? Kenapa kok harus bolak-balik? Dalam hal itu Ari ini sempat tanya, "Loh Pak Har, kenapa kok nggak dilakukan sekalian aja toh Pak? Kenapa kok harus bolak-balik sampai 6 kali? Kan ini juga makan biaya." "Ya ini salah satu syaratnya Ri. Kalau salah satu syarat ini nggak dilakukan dengan baik dan benar, nanti ritualnya bisa gagal. Ya aku nggak mau kalau gagal, sia-sia nanti semua." Ari ini pun cuma manggut-manggut, "Oh ya sudah Pak." Nah, begitu sampai di sana, yang dilakukan oleh Pak Har dan Bu Ani ini sama persis. Mereka beli kembang 7 rupa, kemudian dibawa di satu tempat, mereka mandi lebih dulu, mandi kembang. Setelah itu melakukan ritual lagi, yaitu ritual seks ini. Dan lagi-lagi Ari sendirian di sana. Nah, di ritual yang kedua ini, Ari sengaja nggak tidur. Di jam 1 dini hari dia keluar, dia pesan kopi di warung itu, sambil ngopi. Dari kejauhan itu dia ngelihat ada orang, mohon maaf ya, ini orang gila. Dia pakai pakaian compang-camping,
Dari kejauhan itu Ari ngelihat orang ini rambutnya gimbal, wajahnya itu kotor, orang ini sambil garuk-garuk kepala. Tapi waktu itu si orang ini nggak ngelihat ke arah Ari, jadi dia garuk-garuk kepalanya. Nah, nggak beberapa lama si orang ini memandang ke arah Ari, terus si orang ini kayak gini, kayak minta makan ke Ari. Nah, Ari pun akhirnya melambaikan tangannya, sini pak, sini pak. Orang ini pun dengan senang langsung menghampiri Ari. Bu, tolong disediakan makan bu buat bapak ini. Nah, singkat cerita bapak ini pun makan, si ODGJ ini pun makan dengan lahapnya dengan tangan. Waktu itu Ari ini sempat bilang, pak cuci tangan dulu pak. Beliau itu mengabaikan, makan dengan lahap, dan sambil makan beliau ini ngomong, ini sat kabeh mas, sambil makan. Intinya yang diingat Ari, kata-katanya itu kira-kira orang-orang di sini ini sesat semua mas. Ini bukan tempat seperti itu. Ngerokok kabeh, gonek ngerokok kabeh sambil makan. Dan nasi-nasi ini belepotan semua. Nah, orang ini makan sambil terus-terusan ngomong. Dan yang diomongkan intinya kira-kira seperti itu. Orang-orang nang kene iki sesat kabeh mas. Wah, ini ngerokok kabeh, wis sesat kabeh. Nah, intinya seperti itu. Orang-orang di sini ini sesat semua. Tempatnya di neraka semua. Nah, Ari ini cuma diam menanggapi orang ini, ya namanya juga orang dengan gangguan jiwa. Jadi apa yang dikatakan juga nggak jelas. Ari sama sekali nggak mengambil hati dari kata-kata orang tersebut. Nah, setelah orang ini makan, Ari ini ngasih uang. Ini pak, buat beli rokok. Nah, dia nggak mau. Dia cuma minta rokok 1 batang. Dia pun menghisap rokoknya dengan nikmat sekali waktu itu. Dan gak lama setelah itu dia pun pergi tanpa pamit ke Ari. Nah, hal ini diabaikan oleh Ari. Dia nggak menganggap serius kata-kata dari orang dengan gangguan jiwa ini. Keesokan harinya Pak Har dan juga Bu Ani ini keluar. Pak Har ini sempat bilang ke Ari, Ri, ini kayaknya kita nggak pulang Ri. Ternyata ritual ini bisa dilakukan berturut-turut, kita nggak harus pulang lagi ke Surabaya. Jadi akhirnya Ari ini diajak nginep sampai sekitar 5 harian. Ari nginep di sana, dan Pak Har dan juga Bu Ani ini melakukan ritual itu. Nah, selama Ari di sana itu Ari selalu mengalami kejadian-kejadian yang ganjil. Suatu malam pas Ari ini tidur, tiba-tiba Ari itu kebangun. Anehnya Ari ini kebangun di sebuah sawah. Sawah ini terlihat kering sekali. Jadi Ari itu benar-benar merasa kedinginan di tengah malam. Nah, karena Ari merasa bahwa malam itu sebenarnya dia tidur di warung. Ketika dia bangun kok tiba-tiba ada di sawah, Ari balik lagi, dia carilah warung itu, dia naik lagi. Nah, selama dia jalan ternyata warung-warung ini nggak ada, rumah-rumah, bangunan-bangunan rumah itu nggak ada sama sekali. Yang ada ini hanyalah hutan-hutan dan pohon-pohon besar. Nah, yang membuat Ari ini aneh lagi, ketika Ari ini ngelihat ke arah hutan-hutan itu, dia ngelihat banyak sekali pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan di sana. Mereka ini berhubungan layaknya suami istri di hutan-hutan tersebut tanpa ada rasa malu sama sekali. Dan itu bisa dilihat jelas oleh Ari. Ada orang-orang yang melakukan hubungan seksual ini di pinggir jalan, bahkan terlihat oleh matanya Ari. Tapi mereka yang melakukan hubungan seks ini sama sekali nggak punya rasa malu. Dan itu banyak sekali dilihat oleh Ari. Disitulah Ari ini merasa heran. Ini orang-orang dari mana? Kok mereka ini nggak punya malu sama sekali? Mereka melakukan hubungan seks di jalanan seperti ini, di hutan-hutan, di balik pohon. Ada juga yang di bawah batu besar. Jadi waktu itu Ari ini bingung. Nah, tiba-tiba dia ngelihat suatu cahaya merah. Ari ini mendatangi sumber cahaya tersebut. Begitu semakin mendekat, mata Ari ini pun silau dan dia kebangun. Nah, pas dia bangun inilah dia ada lagi di warung tersebut. Ternyata baru sadar Ari, loh cuma mimpi toh. Nah, kebetulan si ibu-ibu warung ini masih dalam keadaan terjaga. Mungkin selama Ari tidur ini tadi, si ibu warung itu memperhatikan, Mas sampean mimpi buruk ya mas? Iya ibu, saya itu mimpi, langsung Ari ini cerita, saya mimpi itu di sini ini nggak ada bangunan, warung-warung ini nggak ada, yang ada ini hutan-hutan semua. Dan saya tuh ngelihat banyak orang-orang yang melakukan hubungan seksual itu di pohon-pohon, ada juga yang di jalanan. Nah, si ibu-ibu ini dengan santainya menjelaskan, ya memang itu mas, dulu itu sebelum ada bangunan ini memang hutan-hutan.
Dan dulu memang yang melakukan ritual seks untuk cari pesugihan itu ya seperti itu, di bawah pohon, di jalanan, ya wes nggak punya malu itu. Nah si ibu-ibu warung ini menjelaskan seperti itu. Loh masa kayak gitu Bu? Iya, ya baru-baru ini aja dibangun, ada bangunan-bangunan seperti kamar atau bilik-bilik untuk mereka yang melakukan ritual seks ini supaya nggak kelihatan orang. Keesokan harinya, Ari ini masih ada di sana, masih nunggu Pak Har dan Bu Ani masih melakukan ritual tersebut. Di malam selanjutnya, Ari ini mengalami sesuatu yang aneh lagi. Malam itu ketika Ari tidur di sana, Ari ini mimpi lagi. Dia ketemu sama ibunya. Ibunya Ari ini datang. Dia bilang, kau niku gak mulai ta? Kamu itu ndak pulang ta? Mulya kau niku duwe wong tua. Jadi ibunya ngomong seperti itu. Aku iku lho urusan, lapo kon ngurus wong liya iku lapo? Sing mbok urusi iku wong gak tepak. Kowe aja nambah-nambah dosa, wis lah mulya. Nah, ibunya Ari ngomong seperti itu. Dia kebangun. Ari ini kebangun di sekitar jam 8 pagi. Terus tiba-tiba telinganya itu terasa panas. Kayak ada yang nyemburkan api di telinganya Ari. Panas sekali. Sampai Ari ini nggak kuat dan kemudian ngetok kamarnya Pak Har. Pak Har, tangi ya Pak. Ana apa ri? Kupingku panas Pak. Aku mari mimpi ketemu ibuku. Aku tak mulai ya Pak. Lu sik ri, bareng ri. Ayo saya mulai. Jadi Pak Har ini akhirnya pulang sekalian sama si Ari. Nah pas waktu dalam perjalanan pulang itu, telinga Ari ini masih terasa panas. Kayak bener-bener ada api yang menyembur di telinganya. Begitu sampai di kampung, ternyata banyak sekali orang-orang kampung ini yang keluar. Nah Ari ini tanya, loh Pak, siapa yang meninggal? Loh ri, ibumu meninggal ri. Wes kono ri, cepetan ri. Nah begitu mendengar bahwa yang meninggal ini adalah ibunya Ari, nah Ari itu jalan dengan lemes. Dia nangis. Dia langsung ingat kata-kata ibunya di mimpinya itu. Kamu itu mbok ngurus orang tuamu. Di situ Ari itu menyesal. Ya juga ya, kenapa kok aku ini ngikuti Pak Har sama Bu Ani? Sudah jelas-jelas Pak Har sama Bu Ani ini melakukan perselingkuhan. Kenapa kok tak bela-belain seperti ini? Sedangkan ibuku ini sampai meninggal aku nggak bisa nemenin. Di situ dia benar-benar menyesal. Begitu sampai di depan jenazah ibunya, Ari itu menyesal. Dia nangis sesenggukan luar biasa. Dia nangis menyesal. Kenapa kok sampai dia nggak bisa ngerawat ibunya? Padahal dia tahu di akhir-akhir itu ibunya ini memang sakit. Singkat cerita, setelah ibunya Ari ini dimakamkan, Ari nggak lagi berkunjung ke rumah Pak Har. Dia nggak tahu waktu itu Pak Har dan Bu Ani ini kurang berapa kali melakukan ritual. Yang jelas Ari yakin waktu itu Pak Har dan Bu Ani ini pasti balik lagi ke Sragen untuk melakukan ritual itu. Karena Ari ingat ada satu ritual pamungkas yang harus mereka jalankan. Nah Ari sudah nggak mau tahu lagi. Nah, beberapa hari kemudian Pak Har ini datang mendatangi Ari. Pak Har ini mengungkapkan, Ri, ini tokonya sudah mau buka, semuanya sudah siap, ayo kamu siap-siap. Nah dalam batin Ari ini sempat berpikir, ini tak terusin nggak ya kerja ikut Pak Har. Dia sempat mikir, tapi karena waktu itu Ari ini belum dapat pekerjaan, ya mau nggak mau ya sudahlah. Dia pun akhirnya ikut kerja bersama Pak Har. Mulailah dia jaga toko di sana. Nah 2 hari Ari jaga di toko tersebut. Pak Har ini pamit ke Ari, Ri, kamu tak tinggal dulu gimana Ri? Aku mau ke Gunung Kemukus lagi. Karena ini aku mau bikin acara bancaan di sana, mau acara syukuran. Karena usahaku ini berhasil. Nah menurut Pak Har dan Bu Ani, usaha yang mereka geluti belum 1 minggu ini menurut mereka sudah berhasil. Dan mereka berkeyakinan ketika usaha mereka ini berhasil, mereka harus kembali lagi ke Gunung Kemukus untuk melakukan sebuah acara tasyakuran atau bancaan di sana. Mereka makan-makan, motong tumpeng di sana. Nah Ari pun mempersilahkan, ya sudah Pak, monggo. Nah Ari ini sempat mikir, lawang usaha ini baru jalan 2 hari kok sudah dibilang sukses. Wes aneh-aneh. Ari ini sempat gak habis pikir, ya sudahlah, uang duit-duit mereka, terserah urusan mereka. Nah berjalannya waktu, usaha yang digeluti oleh Pak Har ini semakin menunjukkan kemajuan. Usahanya rame. 6 bulan Ari jaga di toko Pak Har tersebut, hari ini dapat tawaran pekerjaan dari temannya. Tentu pekerjaan yang lebih baik. Nah tanpa pikir panjang, Ari pun menerima tawaran pekerjaan tersebut. Dia pun akhirnya kerja di tempat itu. Nah berbulan-bulan kemudian, Ari ini nggak tahu lagi kabar dari toko yang digeluti oleh Pak Har dan juga Bu Ani.
pada satu sore Ari ini mau beli makan, dan kebetulan tempat makannya itu berdekatan dengan usahanya Pak Har. Begitu Ari sampai di sana, dilihat, loh kok tokonya Pak Har ini kok lampunya mati, apa mungkin tutup? Tapi kalau tutup, otomatis pintu yang di depan itu pasti ditutup juga. Nah, Ari memperhatikan dari kejauhan, ternyata info dari orang yang jualan di sana, toko Pak Har ini memang seperti itu keadaannya, kayak gak niat jualan, kayak gak niat buka usaha. Waktu pun berlalu sampai 3 bulan setelah terakhir kali Ari melihat toko Pak Har itu, ada kabar bahwa Bu Ani ini sakit. Beliau sakit cacar, tapi sakitnya itu aneh. Jadi luka-luka cacarnya itu mengeluarkan nanah, dan nanah ini baunya busuk banget. Nah, orang-orang di sana ini sudah tahu kelakuan Bu Ani dan juga Pak Har. Jadi ketika melihat Bu Ani ini sakit seperti itu, orang-orang malas untuk menjenguk ke rumah Bu Ani. Mereka membiarkan Bu Ani begitu saja. Nah, sekitar 1 minggu kemudian, Bu Ani pun dikabarkan meninggal. Singkat cerita, Bu Ani ini pun dimakamkan, dan Pak Har itu nggak lagi datang ke rumahnya. Beliau lebih sering di tokonya. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Har. Berjalannya waktu, bertahun-tahun kemudian, rumah ini akhirnya terbengkalai. Nah, ada saudara dari Pak Har ini yang dari Banyuwangi. Nah, setelah rumah ini dibersihkan, saudara dari Pak Har ini pun berniat untuk menjual rumah tersebut. Dan waktu itu Ari ini gak tahu keberadaan Pak Har itu di mana. Nah, setelah itu Ari pun sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Singkat cerita, Ari ini menikah. Nah, setelah menikah dan berumah tangga, Ari semakin gak tahu lagi kabar Pak Har ini seperti apa. Sampai suatu ketika Ari ini sudah punya anak, dia ini jalan-jalan sama anak dan istrinya, dan gak sengaja lewat di depan tokonya Pak Har. Ternyata toko Pak Har ini sudah lama tutup. Sudah kelihatan sekali kalau tokonya ini sudah gak terurus, sudah tertutup, dan ada tulisan dijual di sana. Nah, dalam batin Ari ini sempat berpikir, kemana ya Pak Har ya? Kira-kira gimana kabarnya? Sampai sekitar 5 tahun kemudian, Ari ini dapat kabar dari salah satu tetangganya. Tetangganya ini bilang, "Rik, kamu gak menjenguk Pak Har tak?" "Loh, Pak Har sakit apa Pak?" "Iko loh, nang RSJ iko loh." "RSJ mana Pak?" "Ya iko loh, rumah sakit jiwa iko loh, merono, wongi nang kono." Hari ini langsung kaget, "Loh Pak, Pak Har itu gendeng tak Pak? Pak Har itu gila Pak." "Wes talah, kamu kesana oh, kalau kamu pengen ketemu Pak Har sekarang kesana." Nah, ketika Ari cerita ke istrinya bahwa Pak Har ini masuk di RSJ, istrinya pun ngomong ke Ari, "Ayo Mas, kapan-kapan jenguk ke sana. Kamu masa nggak pengen tahu kabar dari Pak Har?" Nah, 3 hari kemudian Ari pun menuju ke rumah sakit jiwa itu. Dia menemui Pak Har. Nah, kebetulan waktu di sana ada saudaranya Pak Har yang juga menjenguk Pak Har. Nah, Ari ini kesempatan untuk tanya, "Loh Pak, Pak Har ini kok bisa masuk sini nih gimana?" "Walah Rik, wes ceritanya panjang Rik. Tapi yo sekarang ini alhamdulillah Rik, keadaannya sudah membaik, sudah bisa diajak ngomong. Awal-awal itu sudah nggak bisa diajak ngomong." Lah, ceritalah saudaranya ini. Jadi pada saat itu tiba-tiba Pak Har ini mengalami gangguan kejiwaan. Dia lebih sering teriak-teriak sendiri. Nah, orang-orang yang tinggal di dekat tokonya Pak Har itu sering komplain karena Pak Har itu sering merusak barang-barang orang-orang yang ada di sana. Sampai kemudian saudara dari Pak Har ini pun datang dan langsung bawa Pak Har kembali ke desanya. Ketika Pak Har ada di desanya, ada tetangga-tetangga Pak Har yang di sana itu sering melihat Pak Har ini makan bangkai binatang. Nah, dari situlah karena perilaku Pak Har ini di luar normal, akhirnya keluarga Pak Har ini pun bawa Pak Har menuju ke rumah sakit jiwa. Sampai pada akhirnya Pak Har ini dirujuk di rumah sakit jiwa yang ada di Surabaya. Nah, setelah mendengar cerita dari saudaranya Pak Har ini, akhirnya Ari ini pun dipersilakan masuk. Nah, inilah untuk pertama kalinya Ari ini ketemu sosok Pak Har. Setelah sekian lama Ari nggak pernah ketemu Pak Har. Pak Har ini wajahnya semakin terlihat tua. Terlihat sekali keriput-keriput di wajahnya. Nah, pada saat Ari ini melihat Pak Har itu menatap tajam ke arah Ari dan langsung nyapa Ari. "Loh Rik, kok nang kene Rik?" "Loh iya Pak Har." Ari ini heran. Ari pun melihat ke saudaranya Pak Har. Sebenarnya waktu itu saudaranya Pak Har ini juga heran, loh kok masih ingat sama Ari. Tiba-tiba langsung Ari ini dipeluk. "Rik, lumbukin Rik, lumbukin Rik."
aku wis suwe kate cerita nang awakmu. Aku ini sudah lama pengen cerita ke kamu. Jadi Pak Har ini cerita dengan antusiasnya. Bahkan suster-suster yang ada di sana, termasuk saudaranya Pak Har ini juga heran. Kok Pak Har ini ngomong dengan lancar? Biasanya Pak Har ini nggak seperti ini, isinya marah-marah terus. Tapi begitu ketemu Ari, Pak Har ini ngomong dengan santai. Ri, kamu ingat gak Ri? Sing waktu kita ke Jogja itu Ri, aku kan mau beli wayang itu ya Ri ya. Nah, Pak Har ini ingat betul. Dia cerita tentang kenangan-kenangan masa lalu pada saat dia pergi bersama Ari. Dan waktu itu sama sekali Pak Har ini nggak menyebutkan nama Bu Ani. Seolah-olah Pak Har ini benar-benar nggak pernah pergi sama Bu Ani. Seolah-olah perjalanan mereka pada saat itu ke Jogja, seolah perjalanan mereka berdua antara Pak Har dan Ari. Padahal waktu itu mereka ini perjalanannya bertiga bersama Bu Ani. Tapi waktu itu ketika Pak Har cerita, Pak Har ini sama sekali nggak menyebutkan nama Bu Ani. Nah disitulah sampai hari ini sama sekali nggak diberi kesempatan ngomong karena Pak Har cerita terus menerus. Di akhir ceritanya Pak Har ini bilang, Ri, iku bojomu Ri, itu istrimu Ri. Iya Pak Har, iku anakmu Ri. Lucunya Ri, anakmu Ri. Nggih Pak, anakku iku. Ri, bojomu ayu Ri, sing temenan Ri yo, ojo mbok loroi, kon ojo selingkuh lho, kamu jangan selingkuh lho ya, jogon bojomu, anakmu ya ayu iku, didikan sing bener. Wis Ri yo, aku ngantuk aku Ri, aku tak tidur dulu ya Ri ya. Tiba-tiba Pak Har ini pergi langsung masuk ke kamarnya. Nah disitulah untuk terakhir kalinya Ari sudah nggak pernah lagi ketemu Pak Har, karena kabarnya Pak Har ini tingkat kegangguan jiwaannya itu semakin parah. Dan bahkan Pak Har ini sudah nggak ingat lagi saudaranya sendiri. Dan 1 tahun setelah itu Pak Har ini pun meninggal dunia. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.